Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiswa Zahra Amalia dengan NIM 24109211200023 dari PSKPS Angkatan 2024 akan melakukan responsi terkait interpretasi dari EKG. Pertama-tama ditentukan dulu terkait identitas, lalu kita masuk ke gambar-gambar EKG-nya. Jadi kita masuk ke gambar yang pertama, bisa dilihat pada laptop yang sudah saya perlihatkan. Di sini itu interpretasi dari gambarnya adalah sinus takikardi dan infark anterior. Tetapi kita akan teliti lebih dalam lagi satu persatu. Nah, untuk frekuensinya di sini tidak terlihat jelas untuk gambar kotaknya ya, namun untuk menghitungnya sendiri itu menggunakan rumus 300 dibagi jumlah kotak besar dari R ke R. Jadi dari titik R ke R selanjutnya. Kalau misalnya mau dihitung kotak kecilnya, berarti dari 1500 dibagi dengan jumlah kotak kecil dari R ke R. Kalau misalnya dia lebih dari 100, berarti dia takikardi. Kalau misalnya di bawah 60, berarti dia bradikardi. Nah, pada gambar ini tuh dia didapatkan adanya takikardi. Selanjutnya, untuk menentukan terkait irama, di sini dilihat bahwa pada lead 2-nya dia itu positif, juga VL-nya dia positif. Lalu untuk kompleks QRS-nya dia tuh diikuti dengan gelombang P dan dia tuh terlihat beraturan dari tiap gelombang QRS-nya. Jadi pada gelombang QRS itu diikuti dengan gelombang P. Nah, ini menandakan bahwa iramanya itu sinus atau sinus yang reguler gitu, tidak irreguler. Sinus normal. Selanjutnya kita menentukan terkait aksisnya. Nah, untuk aksisnya ini tuh dia dilihat pada lead 1 dan AVF. Kalau misalnya di lead 1-nya dia positif, bisa dilihat pada lead 1-nya dia tuh terlihat positif QRS-nya karena dia naik ke atas. Dan juga untuk AVF dia positif ya. Jadi ini menandakan bahwa aksis pada gambar ini tuh adalah normal gitu. Nah, selanjutnya kita akan menentukan gelombang P. Nah, untuk gelombang P ini dia tuh dilihat di lead 2 dan di V1. Tapi kita fokus aja ke lead 2 karena terlihat lebih jelas. Nah, untuk lead 2-nya ini bisa dilihat bahwa tinggi dari P-nya itu normal ya. Cuman emang tidak terlihat untuk kotaknya. Tapi untuk tingginya itu normal. Jadi kurang dari 2,5 dan untuk lebarnya juga di 3-5 kotak kecil, yang berarti dia normal saja, tidak ada masalah pada atriumnya. Selanjutnya, kita akan melihat untuk interval dari PR. Nah, untuk interval PR ini, dia itu dihitung dari P sampai awal dari kompleks QRS. Nah, untuk P-nya juga jaraknya sama ya, tiap interval PR dia sama dan dia normal di di 3-5 kotak kecil begitu. Selanjutnya kita akan melihat terkait kompleks QRS-nya. Untuk kompleks QRS ini dia tuh normalnya di 2-3 kotak kecil gitu. Tapi di sini terdapat adanya Q patologis. Nah, ini namanya Q patologis. Jadi ini Q patologis di mana Q-nya itu kayak lebih lebih dalam gitu. Q-nya tuh lebih dalam dibandingkan si kompleks QRS-nya begitu. Selanjutnya kita akan melihat terkait segmen ST. Nah, untuk segmen ST ini kita tuh bisa lihat pada V1 sampai V6. Nah, kenapa dia dibilang dengan infark anterior? Dikarenakan pada V1 sampai V6 ini terlihat adanya ST elevasi, terutama pada V3 dan V4-nya. Nah, V3 dan V4 ini dia itu identik dengan adanya infark pada bagian anterior begitu. Nah, infark anterior itu berarti adanya kerusakan jaringan pada bagian jantung yang anterior begitu. Di sini ada ST elevasi. ST elevasi di mana kayak setelah kompleks QRS, ST-nya itu lebih tinggi dibandingkan dari garis isoelektrik atau dibandingkan dari normalnya dia. Jadi dia naik yang harusnya dia tidak ada kenaikan atau tidak ada keturunan, ada turun tapi dia malah naik. Nah, ST elevasi ini juga ST elevasi infark anterior itu juga didukung dengan adanya Q patologis. Jadi Q patologis itu juga mengarah kepada infark anterior. Nah, ini menandakan bahwa gambar EKG ini tuh mengarah ke si infark anterior begitu. Selanjutnya kita lihat terkait gelombang T-nya.
Nah, untuk gelombang T-nya itu dilihat ada dua ya. Jadi untuk dilihat di 1 sampai ke AVF, 1, 2, 3. Terus AVR, AVL, dan AVF dia itu normalnya dikurang dari 5 mm. Sementara gelombang T di V1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu kurang dari 10 mm. Selanjutnya untuk interval QT itu akan normal. Kita lihat aja di lead 2 di sini. QT itu berarti dari sini ke sini ya. Nah, dia itu akan normal apabila tuh dia lebih sedikit jaraknya daripada R ke R. Jadi dia kalau misalnya dia sama, jadi kalau misalnya jarak Q ke T itu sama, kalau jarak Q ke T itu sama dengan jarak R ke R, berarti itu menandakan adanya torsado de Pointes. Tapi kalau misalnya nih, jarak Q ke T itu lebih besar daripada jarak R ke R, berarti ada pemanjangan. Nah, ini dia normal, begitu. Nah, ini untuk gambar dari EKG dari sinus takikardi dan adanya infark anterior. Baik, kita masuk ke gambar yang selanjutnya. Jadi interpretasi dari gambar ini itu adalah adanya WPW, adanya RBBB, dan juga adanya infark lama. WPW itu adanya jalur tambahan pada di antara atrium dan ventricle. Kalau RBBB itu right bundle branch block. Terus kalau misalnya infark lama berarti ada kerusakan pada jaringannya dalam waktu yang sudah lama. Nah, itu bisa dilihat pada EKG ini. Nah, kita lihat dulu dari yang pertama yaitu frekuensinya. Tetapi di sini dilihat bahwa iramanya itu dia irregular ya. Jadi tidak sama gitu. Dari R ke R ini dia 4 kotak besar, sementara dari R yang ini ke yang ini tuh ada 5 kotak besar. Jadi untuk menghitung frekuensinya dia berbeda. Caranya dengan menghitung 30 kotak besar dari QRS yang pertama. Nah, di sini enaknya itu dihitung di sini aja ya. Di lead 2 bisa dilihat pada lead 2 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ini 30 berarti untuk kompleks QRS-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kompleks QRS lalu dikalikan dengan 10. Hasilnya adalah 60, berarti frekuensinya tuh di 60 begitu, yang masih normal. Karena normalnya di 60 sampai 100. Nah, selanjutnya kita akan menghitung aksis. Untuk aksisnya itu bisa dilihat pada sama ya, pada lead 1 dan juga AVF. Jadi, untuk aksis ini dia di lead 2 ya, mohon maaf, di lead 2 dan AVF. Untuk di lead 2 dia ini positif ya, masih ada kenaikan pada QRS-nya, cuman mungkin memang ada Q patologis di sini yang akan kita bahas lebih lanjut. Setelah itu untuk AVF-nya dia juga normal aja, masih positif gitu. Jadi untuk aksisnya dia normal. Nah, selanjutnya kita akan melihat terkait gelombang P-nya. Untuk gelombang P, kita lihat di lead 1 aja yang jelas di sini. Nah, untuk gelombang P-nya dia normal aja, tingginya tidak lebih dari 2,5 kotak kecil, lebarnya juga di antara 3 sampai 5 kotak besar. Tuh. Masuk ke interval PR. Untuk interval PR ini itu dilihat di lead 2. Jadi seperti ini, dia dilihat di lead 2. Jadi untuk normalnya PR itu di 3 sampai 5 kotak kecil. Nah, di sini dia tuh mengalami pemendekan. Pi ke R-nya itu kurang dari 3. Nah, ini menandakan ini mengarah ke interpretasi dari WPW di mana ada PR yang memendek. Selanjutnya kita masuk ke kompleks QRS. Nah, di sini terdapat Q patologis ya pada lead 2. Bisa dilihat pada lead 2, hanya pada lead 2 dia tuh memiliki Q patologis yang sangat dalam. Nah, ini menandakan bahwa sudah ada yang namanya infark lama atau sudah terjadi nekrosis miokard pada jantung pasien tersebut. Nah, ini jelas ya pada di sini. Terus juga di sini terlihat nih adanya T inversi, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi di depan. Nah, terus di sini juga di lead 1 terlihat adanya delta wave atau dia itu seperti ini, dia seperti
kayak terayun gitu pada saat naik ke atas. Jadi tidak langsung naik tapi dia perlahan-lahan naiknya. Nah, ini juga menandakan interpretasi terkait WPW kayak gitu. Itu untuk kompleks QRS. Nah, bisa dilihat ya. Nah, dia juga nih terdapat yang namanya pada kompleks QRS di V1. Di V1-nya itu terlihat seperti telinga kelinci atau bentuk M. Nah, ini itu bentuk khusus atau dia tuh identik dengan adanya RBBB atau right bundle branch block pada jantung gitu. Nah, ini dia RBBB-nya gitu. Terus kita masuk ke segmen dari ST. Nah, untuk segmen ST ini dia itu bisa dilihat apakah ada elevasi ataupun inversi. Lihat di V1 dan V6. Nah, ini terlihat jelas ya adanya ST elevasi. Adanya ST elevasi yang menandakan adanya infark. Itu salah satu ciri-ciri dari infark. Terus juga ada T inversi, di mana ini T inversi pada EKG. Nah, untuk QT-nya bisa dilihat Nah, untuk QT-nya dia normal saja ya, karena jarak dari Q ke T itu masih kurang dari setengah dari R ke R. Jadi untuk QT-nya itu normal. Jadi yang ada patonya itu ada pada Q patologisnya, ada delta wave, ada Q patologis. Setelah itu ada bentuk M yang sangat identik dengan RBBB atau right bundle branch block pada V1. Selanjutnya tadi tuh juga ada pemendekan dari PR ya, ada pemendekan dari PR di mana normalnya tuh di 3 sampai 5 kotak kecil begitu. Mungkin terus juga ada ST elevasi ya pada ini pada AVR, di mana elevasi itu berarti dia lebih tinggi daripada garis isoelektrisnya begitu. Nah, ini untuk interpretasi dari WPW, EKG yang WPW, RBBB dan adanya infark inferior lama gitu. Nah, kalau inferior tuh dia sangat jelas atau dia identik pada 2, 3 dan juga AVF gitu. Ada ST elevasi. Baik, kita masuk ke interpretasi selanjutnya. Jadi ini menandakan adanya pasien yang terkena hipertrofi ventrikel kiri, hipertrofi atrium kiri, selanjutnya infark anterior dan juga adanya iskemi anterolateral. Nah, nanti kita akan buktikan dari gambar-gambar yang sudah terlihat di depan sini. Nah, kita lihat dulu nih dari frekuensinya. Identitasnya sudah. Lalu kita lihat dari frekuensi. Nah, untuk frekuensinya kan terlihat untuk irama ini reguler aja karena QRS-nya itu diikuti oleh gelombang P. Selanjutnya untuk frekuensinya ini kira-kira gambarnya masih terlihat kurang jelas, tapi kira-kira ada 4 kotak besar sehingga masih dalam jangka 60-100 kali per menit, yang berarti irama frekuensinya itu normal saja. Selanjutnya kita menentukan terkait aksisnya. Nah, untuk aksisnya dilihat lagi di lead 1 dan di AVF. Sama-sama positif yang menandakan bahwa aksisnya itu normal saja. Lalu kita masuk ke gelombang P. Nah, untuk gelombang P itu bisa dilihat di lead 2, di sini mengalami adanya pelebaran. Tuh, normalnya di 3 sampai 5 kotak kecil. Terus juga ini identik dan sangat spesifik ya. Maksudnya sangat terlihat di V1 itu adanya defleksi negatif dari gelombang P. Nah, ini tuh sangat menjelaskan bahwa terdapat dilatasi atrium kiri atau adanya hipertrofi dari atrium kiri, di mana adanya gelombang P yang melebar. Kalau gelombang P-nya meninggi, berarti itu hipertrofi dari atrium kanan gitu. Nah, kita masuk ke kompleks QRS. Nah, di 2 itu kompleks QRS-nya normal saja, tetapi dilihat pada V1 dan V5 serta V6, di sini QRS-nya itu pada gelombang pada titik S itu mengalami kedalaman gitu di V1-nya. Sementara di V5 dan V6 R-nya itu terlalu tinggi, di mana ini tuh bisa menjelaskan adanya hipertrofi dari ventrikel. Kalau misalnya titik R di V1
titik S di V1 dan titik R di V5 dan V6 itu ditambah dan jumlahnya itu lebih dari 7 kotak besar, itu menandakan adanya hipertrofi dari ventrikel kiri. Dan ini terlihat jelas ya, jumlahnya itu ada lebih dari 7 kotak besar karena sangat tinggi pada V5 dan V6 dan sangat dalam untuk S-nya pada V1. Nah, ini menandakan adanya hipertrofi dari ventrikel kiri. Selanjutnya, kita akan melihat terkait dengan segmen ST. Nah, untuk segmen ST itu, pada interpretasi kan didapatkan adanya infark anterior. Nah, infark anterior itu dilihat pada V3 dan V4. Apabila dia terdapat dari depresi atau elevasi atau depresi, berarti dia menandakan adanya infark anterior. Nah, di sini bisa dilihat bahwa adanya elevasi pada V3 dan V4. Nah, ini menandakan adanya infark anterior. Setelah itu juga ada iskemi anterolateral. Nah, ini dibuktikan dengan pemeriksaan di gelombang T-nya. Nah, pada gelombang T itu didapatkan adanya T inversi kolateral, terutama pada V4 dan V5. Tuh, terdapat adanya T inversi atau T yang terbalik. T inversi atau T yang terbalik, dan ini tuh sangat berkaitan dengan adanya iskemi anterolateral begitu. Nah, selanjutnya untuk interval dari QT itu normal saja, dilihat dari 2 ya. Nih, dia masih lebih pendek dari setengah jarak R ke R begitu. Nah, jadi ini untuk interpretasi dari EKG yang dia mengarah ke hipertrofi ventrikel kiri, hipertrofi atrium kiri, lalu ada infark anterior dan juga adanya iskemi anterolateral. Baik, sekarang kita masuk ke interpretasi dari EKG yang normal. Nah, di sini untuk EKG yang normal, yang pertama kita akan menentukan untuk frekuensinya. Untuk frekuensinya di sini kan kotak besar ya. Untuk frekuensinya karena dia reguler aja, jadi bisa dihitung dari QR ke R 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Nah, karena dia kotak besar berarti dihitung 300 dibagi 4. 300 dibagi 4 hasilnya 75, yang berarti untuk frekuensi jantungnya itu masih normal. 75 kali per menit. Untuk iramanya dia reguler. Selanjutnya karena dia masih diikuti oleh P, kompleks QRS-nya masih diikuti oleh P. Lalu untuk aksisnya dilihat pada lead 1 dia positif. Lalu pada AVF dia juga positif. Nah, ini menandakan aksisnya itu normal. Selanjutnya kita akan lihat untuk gelombang P-nya. Kita lihat di lead 2 aja. Di sini gelombang P-nya itu normal ya, tidak terlalu tinggi ataupun tidak mengalami pelebaran. Yang berarti normal saja. Selanjutnya untuk interval PR. Nah, untuk interval PR-nya di sini PQR. Untuk interval PR-nya juga normal di 3 sampai 5 kotak. Jadi tidak terlalu pendek ataupun tidak terlalu panjang, tidak mengalami pemendekan atau tidak mengalami pemanjangan di sini. Lalu kita masuk ke kompleks dari QRS. Kompleks QRS-nya ini juga dilihat dari lead 2, enaknya ya. Dilihat dari lead 2, tidak terlihat adanya Q patologis yang bermakna. Terus juga untuk di V1-nya 1, 2, 3 dan di V5-nya itu 1, 2. Nah, lebar S di V1 dan lebar dan tinggi R di V5 dan V6 itu masih kurang dari 7, yang berarti tidak menandakan adanya hipertrofi. Begitu. Lalu untuk ST-nya, untuk segmen ST ini tidak terlihat adanya depresi ataupun elevasi. Di V1 maksudnya dia masih sejajar dengan garis isoelektrik. Tidak depresi ataupun elevasi. Lalu untuk T-nya itu tidak ada, T-nya juga berada dalam ukuran normal, tidak ada T yang naik, tidak ada T tinggi. Lalu untuk interval dari QT-nya bisa dilihat di lead 2.
Di sini P, Q, R, S. Di sini Q ke T itu masih lebih rendah daripada R, masih lebih pendek daripada R ke R gitu. Nah, makanya untuk hasil EKG ini itu masih normal saja. Baik, kita masuk ke gambar yang selanjutnya. Jadi di sini kita sudah mengidentifikasi identitas, tapi di sini tidak ada identitasnya. Lalu kita frekuensi, kita tentukan frekuensinya, kita lihat aja di lead 2. Di sini tuh ada 1 2 3 4 kotak besar, 2 kotak kecil, berarti 5 20 22 21. Nah, 21 ini karena kita hitung dengan kotak kecil, berarti kita bagi 1500 dibagi dengan 21 kotak kecil. Nah, hasilnya itu ada di 70-an. Jadi untuk frekuensinya normal saja. Selanjutnya untuk sinusnya atau iramanya dia reguler ya. Reguler dikarenakan kompleks QRS yang masih diikuti oleh gelombang P yang normal. Nah, selanjutnya kita lihat aksis. Untuk aksis sama yang kita lihat di lead 1 dan juga di AVF. AVF-nya dia positif, terus lead 1-nya juga positif. Yang berarti ini aksisnya normal saja. Nah, kita masuk ke gelombang P. Nah, untuk gelombang P-nya kita lihat aja di lead 2. Nah, untuk gelombang P-nya sama ya, dia tidak ada pelebaran atau peninggian gitu. Jadi tidak menandakan adanya masalah pada atrium. Selanjutnya kita masuk ke interval PR. Kita lihat lagi di lead 2. Di sini untuk PR-nya dia tuh normal di 3 sampai 5 kotak kecil. Nah, di sini 3. Nah, dia tidak ada pemanjangan, interval PR yang memanjang ataupun memendek begitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke kompleks QRS. Nah, untuk kompleks QRS kita lihat apakah ada Q patologis. Nah, kita lihat di sini. Nah, pada lead 2 itu terdapat Q patologis karena sebelum QRS-nya naik dia ada penurunan Q yang dalam di mana lebih dari 1 kotak kecil. Di lead 2 terlihat ada Q patologis. Baik, lalu di sini tidak terlihat ya adanya yang menandakan RBB. Dia tidak mengalami pembesaran. S-nya masih kurang dari 7. Selanjutnya kita masuk ke segmen ST. Nah, untuk segmen ST ini kita lihat pada lead 2 dan lead 3 sama AVF itu mengalami ST elevasi atau dia naik si ST-nya. T-nya juga jadinya mengikuti si elevasi dari si ST itu kan. Nah, jadi di sini pada 2, 3 dan AVF itu didapatkan adanya ST elevasi serta T yang ikut meninggi juga gitu. Nah, ini menandakan adanya infark dari inferior karena inferior itu dia dilihat pada lead 2, 3 dan juga AVF. Sementara pada V1-nya dia itu mengalami depresi, V1, V2, terus V3 itu mengalami depresi karena dia ada lead yang berlawanan sehingga pada saat mereka mengalami elevasi dia mengalami depresi begitu. Lalu untuk QT-nya QT di sini Q lalu T. Nah, dia QT-nya interval QT-nya masih normal ya karena masih kurang dari setengah dari R ke R. Nah, ini untuk interpretasi dari EKG yang mengarah ke infark inferior. Baik, sekarang kita masuk ke gambaran selanjutnya yaitu PVC atau premature ventricular contraction di mana ada detak jantung tambahan setelah detak jantung normal yang berasal dari ventricle. Nah, berikut adalah tampilan dari EKG-nya. Bisa dilihat pada gambar kita tentukan dulu frekuensi. Untuk frekuensinya kan kita lihat ya bahwa iramanya ini adalah sinus karena ada P kompleks QRS yang diikuti oleh P. Setelah itu juga dia positif di lead 2, 3 dan AVF. Lalu untuk frekuensinya itu kita hitung di sini ada 5 kotak besar, 5 kali 5 25.
Setelah itu 25 kotak kecil ditambah 3 berarti ada 28 kotak kecil. Nah, lalu 1.500 dibagi dengan 28 kotak kecil. Hasilnya ada sekitar 60, hasilnya ada sekitar di 50-an. Nah, ini menunjukkan adanya bradikardi. Selanjutnya, kita tentukan aksis. Untuk aksis dilihat di lead 1 dan di AVF. Di lead 1 dia itu positif dan di lead 2 dia itu negatif. Tetapi karena dia negatif, kita lihat lagi di lead di AVF dia negatif. Karena dia negatif, kita lihat lagi di lead 2. Karena di lead 2-nya itu masih positif, berarti dia masih normal. Untuk aksisnya berarti normal. Selanjutnya kita masuk ke gelombang P. Nah, gelombang P ini kita bisa lihat di lead 2 ya, di lead 2. Di lead 2 itu di sini. Nah, untuk gelombang P-nya juga normal saja, tidak ada peninggian atau tidak ada pelebaran. Yang berarti untuk atriumnya itu normal. Selanjutnya kita lihat interval PR. Jadi untuk interval PR itu jaraknya itu di 3 sampai 5 kotak kecil. PR kita lihat di lead 2 aja. Dari P ke R itu ada 1 2 3. Oh ya, ada 4 kotak kecil. Gitu ya. Ada 4 kotak kecil yang menandakan bahwa interval dari PR-nya itu masih normal. Tidak ada pemendekan ataupun pemanjangan. Nah, selanjutnya kita lihat untuk kompleks QRS. Nah, di sini tadi ini kan kompleks QRS-nya ya. Nah, setelah kompleks QRS ini yang dinamakan dengan gelombang PVC atau detak jantung tambahan. Dan dia itu akan mengikuti, dan dia itu tidak diikuti oleh gelombang P. Jadi dia berdiri sendiri setelah kompleks QRS atau depolarisasi dari ventrikel. Terus itu nanti dia ada, baru nanti detak jantung normal lagi, lalu nanti ada lagi si gelombang PVC ini. Seperti itu. Terus juga tidak terlihat, tapi di sini terlihat ya adanya gelombang pada V1 di kompleks QRS-nya itu ada seperti bentuk M yang dimana itu mengarah ke RBBB gitu. Jadi nah, dan di V5 sama V6-nya, di V5 dan V6-nya itu tidak terlihat ya. Tapi di V1 tuh ada bentuk seperti M yang mengarah ke RBBB atau right bundle branch block. Tapi kita di sini fokus ke si PVC-nya ini. Nah, setelah dari kompleks QRS kita masuk ke ST. Nah, di ST ini kita lihat apakah ada elevasi atau depresi gitu. Nah, kita lihat di V1 ini V1-nya memang terlihat ada elevasi ya. Terlihat ada elevasi pada V2 juga, di V3. Dan pada ekstremitas, lihat ekstremitasnya itu terlihat adanya elevasi ya. Dimana elevasi itu berarti lebih tinggi dari garis isoelektriknya. Setelah itu kita lihat untuk gelombang T. Kita lihat di lead 2 aja. Kita lihat di V1 sampai V6. Untuk gelombang T-nya juga normal aja, tidak ada kenaikan yang signifikan. Dan untuk interval QT, di sini kita lihat di lead 2 aja. Q ke T juga lebih pendek atau normal dibandingkan setengah dari R ke R. Nah, ini untuk interpretasi dari EKG di PVC. Kita lanjut ke gambar yang selanjutnya, yaitu ada gambar dari tampilan EKG infark anterior akut, di mana itu adalah kerusakan pada bagian jantung di bagian anterior dan baru saja mengalami kerusakan dari jaringannya karena akut. Nah, kita masuk ke tampilan EKG-nya. Di sini kita lihat dulu identitas, tidak terlihat ada identitas. Lalu kita hitung frekuensinya. Nah, untuk menghitung frekuensi itu kita lihat dari kotak R ke R, sama seperti sebelumnya. Di sini ada 3 kotak besar. Satu kotak besar itu 5 kotak kecil, berarti ada 15, 16,
dan 17 atau sama dengan 3,5 dari kotak besar. Nah, kita menggunakan perhitungan 300 dibagi 3 kotak besar, berarti ada sekitar 85 atau 80-an frekuensi jantungnya, dan itu masih normal. Selanjutnya untuk iramanya, ini juga masih sinus yang reguler karena dia QRS-nya masih diikuti oleh P, dan juga di lead 2-nya dia positif, di AVR-nya dia negatif. Lanjut kita menentukan aksisnya. Kita lihat di lead 1 dia positif, kalau kita lihat di AVF dia negatif, tapi di lead 2-nya dia positif. Jadi ini masih dalam normal begitu. Nah, selanjutnya kita tentukan gelombang P. Nah, untuk gelombang P kita lihat di lead 2 dia normal ya, tidak terlalu mengalami pelebaran dan tingginya juga tidak lebih dari 2,5 kotak kecil. Nah, selanjutnya kita lihat untuk interval PR. Interval PR itu di sini sampai ke sini. Nah, di sini kita hitung dia masih dalam dia ada di 4 kotak kecil. Bisa dilihat di sini. Normalnya itu ada di 3 sampai 5 kotak kecil untuk interval PR. Lanjut kita masuk ke QRS. Untuk QRS bisa dilihat juga tidak ada Q patologis ya, tidak terlihat adanya Q patologis. Setelah itu juga tidak ada S yang terlalu dalam. Di sini di V1 si S-nya apabila ditambah dengan V6 di R tidak lebih dari 7 atau menandakan adanya hipertrofi ventrikel begitu. Terus juga R-nya juga tidak lebih besar dari S ya, jadi tidak menandakan adanya hipertrofi. Selanjutnya juga tidak terlihat adanya model seperti bentuk M atau bentuk W pada V1, V5, dan V6 yang menandakan adanya RBB atau LBBP. Terus kita lanjut ke ST, segmen ST. Nah, di sini terlihat pada V3 itu ada yang namanya elevasi atau dia naik dari garis isoelektris. Nah, ada elevasi pada V1, 2, 3, dan 4 yang menandakan ini elevasi pada infark, menandakan adanya infark anterior gitu. Nah, berarti di sininya dia akan mengalami depresi. Nah, di sini ya ada depresi atau lebih rendah dari si infark dari garis isoelektris begitu. Nah, selanjutnya kita lihat untuk gelombang T-nya. Kita lihat di V1 sampai 6. Untuk gelombang T-nya juga tidak mengalami kenaikan atau mengarah ke lateral. Lalu untuk interval QT, kita lihat di interval QT, Q ke T itu juga masih lebih rendah atau lebih pendek jaraknya dari setengah R ke R. Jadi untuk interval QT-nya juga normal. Nah, ini yang menandakan dia tuh terkena infark anterior ya. Elevasi dari segmen V3, V4, V2, V1, terutama pada V3 dan V4 gitu. Karena dia adalah lead yang berpasangan. Masuk ke gambar yang selanjutnya yaitu takikardi ventrikel, di mana ini ada masalah pada ventrikelnya. Nah, kita bisa lihat pada tampilan EKG berikut. Kita udah tentukan identitas, kita hitung frekuensinya. Kita lihat di lead 2 sini frekuensinya dari R ke R itu ada sekitar 5, 6, 7, 8. Ada 8 kotak kecil. Nah, ini untuk frekuensinya itu kira-kira dia di 170 sampai 180-an. Nah, ini menandakan dia tuh mengalami takikardi atau frekuensi yang lebih cepat daripada normalnya. Untuk iramanya dia masih normal karena masih pada jarak ketinggian yang sama. Setelah itu untuk aksisnya ini semua naik ke atas ya, jadi tidak bisa positif pada kedua bagian ya, normal berarti. Lalu untuk gelombang P-nya di sini tidak terlihat jelas untuk gelombang P dikarenakan tertutup oleh kompleks dari QRS-nya. Nah, setelah itu interval PR dari P ke R ya masih dalam jarak 3 sampai 5 kotak, yang berarti intervalnya masih normal. Nah, setelah itu kita ke kompleks QRS. Nah, di sini kompleks QRS itu mengalami pelebaran yang sampai menutupi
dari si gelombang P-nya. Nah, ini tuh khusus banget dengan kondisi ventrikelnya tuh lagi aritmia atau tidak jelas begitu ritmenya. Ini semuanya naik ke atas ya. Setelah itu untuk segmen ST. Untuk segmen ST-nya, nah segmen ST-nya ini juga tidak terlihat jelas karena tertutup oleh kompleks QRS-nya. Tapi kita bisa lihat nih pada V1 sampai V6 semuanya itu naik ke atas yang menandakan fokus permasalahan di sini ada pada ventrikel begitu. Ada pada ventrikel. Nah, karena ventrikelnya berdetak dalam berdepolarisasi dalam jarak yang sangat dekat dan cepat gitu kan. Jadi ini menandakan adanya tahikardi ventrikel. Untuk QT-nya juga masih dalam jarak yang normal, cuman memang T-nya tidak terlihat jelas karena itu tadi tertutup oleh gelombang QRS yang sangat lebar dan tidak dan bentuknya dalam jarak yang sangat dekat begitu. Jadi ini untuk interpretasi dari EKG tahikardi ventrikel. Kita lanjut ke tampilan EKG selanjutnya yaitu infark anterior. Nah, jadi kita udah menentukan identitas, setelah itu kita lihat untuk frekuensinya, kita hitung dari gelombang R ke R, itu ada 4 gelombang besar. Nah, di sini ya, ada 4 gelombang besar yang berarti kita bisa bagi 300 dibagi 4, hasilnya 75, untuk frekuensinya berarti normal, tidak takikardi atau bradikardi. Selanjutnya untuk iramanya juga reguler dan dia juga sinus karena P-nya positif dan AVF-nya juga positif. Terus untuk aksis kita tentukan di lead 1. Di sini ya, di lead 1 juga terlihat positif dan di AVF dia juga positif yang berarti keduanya untuk aksisnya itu normal karena keduanya positif. Selanjutnya kita ke gelombang P. Untuk gelombang P juga tidak terlihat adanya pelebaran ataupun peninggian yang berarti. Jadi tidak lebih dari 5 dan tidak tinggi lebih dari 2,5 gitu. Selanjutnya ke kompleks QRS. Nah, untuk kompleks QRS ini kita akan periksa apakah ada Q patologis. Pada lead 1, 2, 3 AVR, AVL, dan AVF tidak terlihat adanya Q patologis. Tetapi pada V1, V2, dan V3 dan 1, 2, 3 itu terdapat adanya Q patologis. Nah, kalau memang ini infark anterior, ini menandakan bahwa infarknya itu sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama. Setelah itu, setelah kompleks QRS, kita juga jangan lupa untuk memeriksa interval PR. Nah, interval PR di sini dia masih normal ya jaraknya ya. Dilihat di lead 2. Masih di antara 3 sampai 5 kotak kecil. Nah, setelah itu kita lihat apakah ada elevasi. Nah, di sini terdapat malah terlihat adanya depresi ya pada V3 dan V4. Tapi tidak terlihat adanya ST elevasi karena pada infark yang sudah lama itu biasanya ST-nya itu udah balik ke normal gitu. Untuk T-nya juga tidak ada peninggian, tidak ada kenaikan, dan untuk interval QT Q ke T juga lebih pendek dibandingkan setengah dari R ke R gitu. Jadi ini ini EKG dari hasil interpretasi dari infark anterior. Jadi lebih ke fokus di V3, V4, dan V1. Baik, kita lanjut ke gambar interpretasi EKG selanjutnya, yaitu infark anterior dan bradikardi sinus. Nah, di sini kita lihat dulu. Bradikardi itu berarti frekuensi jantungnya tuh lemah ya, atau dia kurang dari 60 gitu. Nah, di sini kita lihat dulu untuk identitas tidak ada. Lalu kita ke frekuensi. Untuk frekuensi kita hitung dari R ke R. Di sini ada 1, 2, 3, 4 dikali 5 itu 20. 20 ditambah 2 kotak kecil atau 5 kotak besar. Jadi bisa dihitung 300 dibagi 5. 300 dibagi 5 itu 60. Nah, itu termaksud lemah ya untuk frekuensi jantung. Selanjutnya kita
lihat iramanya. Nah, iramanya ini sinus karena masih diikuti oleh kompleks QRS-nya masih diikuti oleh gelombang P. Di lead 2 juga masih positif, di AVR-nya negatif, dan di AVF-nya positif. Selanjutnya kita tentukan aksis, kita lihat di lead 1. Di lead 1-nya dia positif, di AVF-nya juga positif. Nah, ini menandakan bahwa aksisnya itu normal. Selanjutnya kita masuk ke gelombang P, kita lihat di lead 2 aja. Untuk gelombang P-nya tidak ada peninggian lebih dari 2,5 atau pelebaran lebih dari 5 kotak kecil. Normal. Selanjutnya interval PR, untuk interval PR kita lihat dia normalnya di 3 sampai 5 kotak kecil. Bisa dilihat dari sini ke sini dihitung itu 2, 3, 4. Nah, bisa dilihat bahwa di sini ya, di sini itu interval PR-nya ada 4 kotak kecil yang berarti normal. Lalu kita ke gelombang QRS, kompleks QRS. Untuk kompleks QRS, kita lihat apakah ada Q patologis. Apalagi tadi interpretasinya adalah infark anterior. Nah, untuk menentukan apakah dia ini udah lama atau baru-baru saja, kita lihat apakah ada Q patologis. Nah, terdapat Q patologis pada V1, V2, dan V3. V4 juga terdapat Q patologis atau Q-nya itu lebih lebar dari satu kotak kecil. Nah, ini menandakan bahwa infarknya itu sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Begitu, itu untuk kompleks QRS-nya. Terus tidak ada bentuk seperti M yang menandakan RBBB. Ya, dan juga jumlah dari S di V1 dan R di V5 dan 6 tidak lebih dari 7. Selanjutnya itu adalah segmen. Untuk segmennya ini terlihat masih sejajar ya. Masih ada depresi tapi masih sejajar dengan isoelektris gitu. Terus untuk gelombang T-nya normal, tidak mengalami peninggian. Dan untuk interval QT-nya, QT-nya masih, T-nya tidak terlalu terlihat di sini. QT-nya juga masih lebih sedikit jaraknya dibandingkan dengan setengah dari R ke R. Nah, jadi untuk interpretasinya ini adalah bradikardi karena tadi frekuensinya rendah. Bradikardi sinus karena masih irama sinus. Setelah itu ada infark anterior karena dia terdapat di sini nih. Ada Q patologis pada V3 dan V4. Baik, kita masuk ke gambar yang terakhir terkait interpretasi dari EKG. Di sini itu adalah interpretasi dari AV block dengan frekuensi 28 per menit. Nah, kita lihat dulu yang pertama identitas, yaitu menentukan frekuensinya, udah ditentukan tadi 28 per menit. Lalu kita lihat iramanya ini itu dia tuh masih dalam irama pada orang yang terkena AV block itu ibaratnya gelombang P-nya berjalan sendiri dan gelombang QRS itu juga berjalan sendiri gitu. Jadi cukup tidak terkendali untuk iramanya. Selanjutnya kita tentukan aksis. Nah, untuk aksisnya ini bisa dilihat di satunya dia positif, di AVF-nya dia positif. Nah, untuk aksisnya dia normal. Lalu untuk gelombang P itu juga tingginya dia normal saja, tidak ada peninggian atau pemanjangan. Lalu untuk interval PR, nah di sini adalah spesifik dari ciri-ciri yang terkena dengan AV block, di mana pada interval PR-nya itu mengalami pemanjangan. Nah, untuk pemanjangannya sendiri, AV block itu juga ada derajat 1, ada derajat 2, tipe 1, 2, 3, dan derajat 3. Nah, di sini bisa dilihat bahwa panjangnya itu tidak konstan. Makin lama ada yang panjang, ada yang pendek. Setelah itu juga, tapi kompleks QRS-nya itu masih ada begitu nih. Jadi bisa jadi ini adalah AV block tipe 2 gitu. Nah, dilihat bahwa PR-nya itu mengalami pemanjangan lebih dari 5 kotak kecil di sini. Terlihat lebih dari 5 kotak kecil kalau dihitung gitu. Terus juga frekuensinya itu jarak dari R ke R itu juga sangat jauh gitu. Lalu setelah interval PR, nah itu tadi yang sangat spesifik ya untuk menandakan bahwa ini terkena AV block. Habis setelah PR kita ke kompleks QRS. Untuk kompleks QRS-nya juga normal saja,
Tidak terlihat adanya Q patologis ya, tidak ada Q patologis. QRS-nya juga di sini juga tidak terlihat adanya hipertrofi ventrikel. Begitu. Setelah itu kita lihat terkait segmen ST-nya. Untuk segmen ST juga sejajar dengan garis isoelektris, gelombang T-nya juga tidak mengalami kenaikan, dan juga untuk interval QT, Q ke T-nya ini memang kurang terlihat jelas dikarenakan itu tadi pemanjangan dari CPR dan juga gelombang P dan kompleks QRS yang berjalan itu tidak beriringan atau tidak berdampingan begitu. Jadi bisa jadi ini iramanya itu tidak sinus. Mungkin ini untuk interpretasi dari gambar AV block dengan frekuensi 28 kali per menit, dan itu frekuensi jantung yang sangat rendah, jauh dari interval normalnya yaitu 60 sampai 100.